Woi, kipas anginmu, Nduk. Udah. Kenapa, sayang? Kan aku udah dapat majikan. Terus? Tapi kemarin siang dikabarin sama izinku kan, katanya bisa kamu nggak bisa turun aja gitu. Lah kenapa nggak bisa turun? Katanya itu apa? Imigrasi nggak kasih tahu izin kenapa alasannya. Terus tiba-tiba kayak imigrasi itu telepon sama majikanku yang baru. Oke. Jadi ini bermasalah gitu. Kalau nggak ada buktinya, itu biasanya imigrasi nggak akan ngomong kayak gitu sama majikan. Itu pasti ada sesuatu yang terbukti. Kamu ingat-ingat, seperti kamu ambil patadong yang bukan patadongmu, atau patadong jatuh, atau kamu nyebrang nggak jelas, atau makan di sembarangan, atau seperti apa. Ingat-ingat, pasti ada kasus. Nah, karena terjadinya pribadi ke majikan yang terakhir kemarin nih. Pribadinya gimana maksudnya, saya? Kayak yang aku kan dari 2023 sampai 2000 berapa 2 tahun itu kan finish di TAIO kan nih. Terus? Terus dari situ kan aku majikan baru di Gunung. Terus? Itu 3 bulan, sudah 3 bulan dengan bayi. Tapi kita sama-sama baik karena kayak dia ngerasa aku nggak bisa jaga bayi. Tapi dari awal aku udah bilang, dia kan mintanya bahasa Inggris, aku bilang aku nggak bisa bahasa Inggris, aku bilang gitu, aku bisanya Kantonis. Nah, udah lah bersama 3 bulan, dan sebelum 3 bulan dia kayak udah mau ngeluarin aku, tapi aku udah kayak ada feeling gitu loh, jadi aku udah siap-siap. Aku selama 3 bulan itu aku juga udah bilang sama ibuku kalau aku nggak kirim dulu buat aku jaga-jaga gitu Umi. Terus? Nah habis itu aku ke izin kan, kayak minta tolong bersari majikan baru. Dapat lagi majikan terakhir sebelum ini ya. Jadi aku pinjam itu 2 kali, tapi beda tahun gitu nih. Kalau cuman interminit nggak sampai majikan dikasih tahu majikan yang baru, nggak ada. Karena kalau 2 kali di interminit, 3 kali di interminit itu cuma surat, Dok. Itu pasti kamu tahu masalah. Kalau kamu nggak jujur, tahu apa? Ya, aku sudah dalam izinnya terakhir kemarin dari Januari itu. Dari awal sebenarnya aku majikan yang ini terakhir ini tuh baik-baik kami. Ya udah aku ngira kayak mami, aku biasa minta mami sama mami gitu kan, majikanku kan nih. Aku juga ada itu baik, semua itu baik. Tapi di Januari kemarin, tahun ini Januari ini tuh dia tuh kayak aku ada bukti nih, cuman nggak video, cuman kayak rekaman suara. Dia tuh minta tidur sama aku, dia tuh mau beli aku sehari $200 nemenin dia tidur. Pokoknya aku hubungan itu sampai kayak aku kayak pura-pura nggak tahu, aku pura-pura tidur sama dia gitu nih. Pakai translate itu, pakai translate Google Indonesia itu. Dia awalnya kan, dia aku bilang aku nggak paham ini, aku bilang gitu. Tapi di Indonesia kan iya, tapi bukan Indonesia aku bilang gitu. Terus aku kayak mikir gimana ya misalkan biar aku udah ngikuti. Nah padahal kayak aku bilang, tapi lu masa aku bilang gitu kan nih. Dia nggak mau, kayak nggak mau ninggalin jejak. Nah dia nggak mau, aku masih mana ngeliatin, tapi aku kadang itu bisa masih ngeliatin suara. Terus aku masuk di kamar dia, kamu kesini dulu. Ya udah aku masuk lah, karena aku kira kayak udah nggak apa-apa, nggak ada apa-apa gitu kan. Karena dari awal emang mereka berdua tuh baik sama aku nggak punya pikiran dia kayak gitu sama aku gitu nih. Nah dia aku masuk kamar dia dulu nih itu loh, pengalaman yang agak-agak itu. Kamu tahu ini nggak tahu, aku bilang gitu, nggak tahu. Oh iya, aku di depan dia aku kayak pura-pura foto gitu, masih apa lagi, masih sambil laki-laki. Terus? Habis itu dia translate lagi itu akhirnya tuh kamu temenin aku tidur 45 menit atau 40 menit gitu. Nanti aku kasih kamu
Siti gitu kan. Terus aku lah kasih, coba kamu pakai HP ku, aku bilang gitu. Nah aku pakai lah HP ku, tapi aku record kayak rekam layar tuh nih, rekam layar lah. Udah aku tangkap 2 kali dia apa sih ini pakai HP ku. Dan terakhir kemarin bulan apa ya, bulan Maret kayak Maret apa Februari kan nggak masuk itu kan. Aku sebenarnya udah ya udahlah, aku mau kasih tahu mami juga, waktu aku belum kuat dan kayak ini baru kali aku takut kalau dikira merusak rumah tangga dari orang gitu loh. Nah situ yang kedua kalinya dia tuh ke aku lagi. Kamu masih ingat gak aku pernah bilang apa sama kamu, dia bilang gitu. Terus? Aku ingat, cuman aku pernah tahu aku bilang gitu. Terus? Dia tapi nggak takut lagi, dia takut. Dia lagi dia transit sampai bilang gini, aku pengen pegang-pegang kamu, nggak tidur sih bilang gitu, nggak sek, cuman aku mau pegang kamu. Oh sampai ya mulai ya, dia bilang gitu kan. Oh iya, aku bilang gitu. Terus nggak lama kok, cuman sambil hancur dia bilang gitu kan. Aku boleh nggak gendong kamu? Dia tuh bikin pegang apa, bedanya pegang tukung gitu kan. Tapi aku perlu kamu, aku gendong kamu. Terus aku bilang sama dia, kalau mami tahu kamu gimana, kalau aku laporin mami kamu gimana, aku bilang gitu kan. Karena aku udah sinyal sama dia nih. Terus ya jangan, kamu jangan nakal. Nah kamu sendiri nakal, kamu udah punya istri, tapi kenapa kamu gitu sama aku bilang gitu. Terus dia bilang, ya kan gak apa-apa, dia bilang gitu. Ya gak boleh, kalau kamu mau kamu beli sendiri di luar, aku bilang gitu. Kamu beli sendiri di luar, kenapa harus sama membantu kamu, ya gitu kan nih. Benar. Terus itu kan dia tuh kayak marah, tapi marahnya takut kalau aku bilang ke mami. Nah keadaan kan aku masuk di majikan ini, paspor tuh yang pegang dia, karena dia alasannya dari awal tuh takut kalau Jasonnya pinjam uang di bank. Terus aku oke lah aku kasih dia, karena aku juga nggak punya pikiran buat pinjam bank, dan aku nggak pernah pinjam bank kan nih. Ya udahlah kasih dia, nggak apa-apa, karena aku percaya sama dia gitu kan. Habis itu gimana caranya ngasih tahu mami, aku gitu. Oh aku punya cara tuh minta paspor. Karena dulu aku pernah minta paspor buat ke Makau libur sama temenku gitu, kayak uangnya banget dan nggak dikasih ke aku. Nah yang ini tuh aku masih dia, aku minta pasporku balikin ke aku mau simpen sendiri, aku bilang gitu kan. Nah habis itu dia pulang mungkin udah belum sama istrinya gitu kan, tapi keadaan yang pulang tuh istrinya dulu. Ya udahlah aku nggak bicara apa-apa, istrinya sudah tanya aku. Aku nunggu dia pulang, habis itu dia masuk ambil paspor di kamar, keluar dengan paspor. Terus bilang dia mau simpen sendiri paspornya, dia bilang gitu kan sama istrinya. Nah istrinya kaget lah, kenapa gitu kan, ada apa, kamu pergi mana? Biasanya kalau kamu mau pergi, mau libur kemana tuh bilang ke kita, karena kamu mau paspor gitu kan. Tahunya kalau akunya pinjam uang ke bank gitu loh nih. Terus habis itu kayak mami tuh kayak curiga gitu loh, kenapa gitu terus. Tapi aku udah kayak nanti aku tuh kayak udah ngasih isyarat ke mami gitu kan, aku kalau sama mami tuh baik, hubungannya tuh baik gitu loh. Jadi kayak udah anggap aku tuh temennya sendiri. Jadi aku udah ngasih notifikasi sama dia, tapi dia tuh kayak masih penasaran. Nah pas aku mau nyimpan paspor di kamarku, ketemu di pintu kan, misalnya dia narik aku ke kamarku, dikunci tuh kamarku kan. Yaudah aku cerita, kenapa kamu kenapa, ada apa, kamu jangan bikin aku khawatir. Oh tante saya melihat, dia bilang gitu kan. Aku bilang aku nggak apa-apa, nanti aku ceritain sama kamu kalau kalau itu anaknya udah tidur gitu kan. Udah tidur. Itu aku cerita semua, sebelum sempat aku kasih bukti. Aku cuma kasih lihat doang, belum aku kirim.
nggak mungkin gitu. Dan setelah lihat buktinya dia tuh kaget gitu loh nih. Dan hari itu aku tuh habis libur selama libur 3 hari yang ada. Libur 3 hari itu apa ya, Februari sekarang nih. Nah pas mau menjelang libur 3 hari itu, pokoknya Februari Jumat Sabtu, setelah Jumat Sabtu itu, tanggal muda itu toh? 5, 6, 7 iya terus 5, 6, 7 itu lebih terus iya bulan Februari yang 5, 6 itu aku bilang libur 6 itu kayak apa ya, tangisan ke aku gitu loh. Dia takut kalau aku diapa-apain dan gak nyangka juga kalau suaminya kayak gitu. Habis itu dia tuh kayak mikir aku harus gimana ya. Dia tuh sempat bilang gini ke aku, kalau aku bukan gimana ya, aku ikut dia kan Miss, karena aku mau bukan sendiri pun kayak aku gimana caranya juga belum tahu. Dan aku juga sudah konfirmasi sama izinku juga nyaranin kalau kamu oke ya kita bantu, tapi prosesnya lama. Izinku kan bilang gitu, ya terserah kamu, cuma kembali ke saya gitu kan. Izin. Tapi aku bilang ke izin, aku nggak bilang ke mami tanya sama aku, kamu ada masalah ini kamu bilang nggak sama izin? Tidak, mami kan tanya sama aku bilang nggak tahu, aku bilang gitu. Tanya cuman kamu mau jaga anak sendiri dan nggak mau cici gitu kan, karena di surat itunya dia juga nulis gitu. Terus dan aku juga ngasih tahu izin kalau mamiku tadi tanya, katanya aku ngasih tahu ke kamu nggak gitu. Nah terus aku bilang apa ya, aku bilang aku nggak ngasih tahu ke izin lo, aku bilang gitu. Ya udah nanti kita bantu kamu. Nah di hari minggu ke Sabtu ya, hari Sabtu atau Minggu itu aku ketemu sama izinku, terus dia minta solusi gimana. Habis itu mamiku udah bingung banget nih. Itu suaminya udah dikeluarin loh, udah istrinya itu udah minta si laki-laki keluar di rumah itu, cuman jangan tidur di rumah selama Cici masih di sini, cuman belum bilang masalahnya apa. Dan mamiku juga aku juga nggak tahu ya mereka berdua berkata apa, karena aku libur posisinya kan nih. Terus itu udah ketemu sama izinku, akhirnya kita berkontrak tanda tangan dan bilang di depan izinku, jadi kamu gini, Mas Dinamu bilang dia mau jaga anak sendiri. Terus dia bilang sama aku, tapi dia nggak mau nulis ada family problem. Dia masih izinku bilang gitu sama aku, jadi nanti mungkin susahnya di kamu karena dia nggak mau nulis ada family problem di surat permintaan ini. Izinku bilang gitu. Terus aku bilang ya udahlah, aku cari majikan sebisanya, aku bilang gitu. Tapi aku nggak pesimis kan, aku usaha, aku bilang gitu kan. Aku usaha, terus izinku juga bilang ya udah kita bantu kamu, aku yakin kamu bisa dapat majikan. Nah udah dapat majikan nih, tapi visaku ini nggak bisa turun. Izinku telepon lah kemarin siang, kayak visamu nggak bisa turun, kata imigrasi kamu dapat rekod jelek, dan kemungkinan ya nggak nuduh di majikan terakhir kamu kemarin. Kayaknya majikan kamu nulis yang 2 kali deh. Di depan kita emang nulis baik, tapi kemungkinan ya di belakang kita kedua kali dikirim ke imigrasi itu dia mungkin nulis rekod jelek. Dia bilang gitu aja minus. Ya mungkin juga maaf ya Mbak ya, kenapa kamu dari awal juga nggak jujur kan sama aku tadi? Kamu bilang nggak pernah ada masalah, karena imigrasi itu tidak akan pernah telepon majikan dan bilang jangan ambil Cece ini kecuali kamu itu kasus darurat, kriminal, atau diduga menggoda majikan. Itu kenapa saya bilang tadi bahwa pasti ada sesuatu. Nggak mungkin tiba-tiba imigrasi itu mengatakan jangan diambil. Ngerti nggak? Paham nggak maksud saya? Visamu nggak bisa turun karena Miss Yuni pernah debat sama imigrasi. Anak saya itu finish kontrak, nggak bisa turun visanya gara-gara DL nyolong pite di supermarket. Itu saya nggak menduga kalau karena saya
saya tidak dimarahin sama imigrasi karena imigrasi bilang, Om hoi kong beleteng. Kayak comat ya. Le hoi man ke JJ cokamat ya. Paham nggak? Jadi agensi itu benar-benar tidak tahu apa yang terjadi sama kamu kalau kamu nggak jujur. Jadi intinya adalah kita nggak tahu nih, apakah di antara kamu itu pernah melakukan, antara kamu dengan papimu itu pernah melakukan atau tidak, kita nggak tahu. Tetapi jika terbukti ada sebuah transaksi atau kamu pernah menerima uang dan mungkin direkam atau apapun, itu bahaya di kamu. Ya, majikan tidak bisa memblacklist kamu, tapi majikan bisa merekomendasikan untuk